Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Irfan Adinuarta dengan NIM 31502300055. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sekaligus mendeskripsikan media pembelajaran digital interaktif yang saya kembangkan dengan nama Jamkos. Jadi Jamkos ini merupakan singkatan dari jamak dan kosor. Media ini saya kembangkan untuk membantu peserta didik kelas 7 memahami materi sholat jamak dan qashar dengan cara yang lebih sederhana, runtut, dan mudah diikuti. Selain itu, media ini juga dirancang agar lebih menyenangkan karena peserta didik tidak hanya membaca materi, tetapi juga dapat melihat penguatan melalui video pembelajaran serta dapat menguji pemahamannya melalui kuis interaktif. Setelah ini kita akan melihat langsung bagaimana media Jamkos ini digunakan, mulai dari menu utama hingga cara peserta didik memanfaatkan materi, video pembelajaran, dan juga kuis interaktif yang tersedia. Silakan. Baiklah, saat ini kita sudah berada pada tampilan awal media pembelajaran digital interaktif yang bernama Jamkos ini. Untuk menggunakan media ini sangat mudah. Untuk memulainya kita hanya perlu mengklik papan yang bertuliskan start yang bisa kita lihat pada pojok kanan bawah ini. Ketika kita klik, maka kita akan dibawa ke halaman menu utama. Di sini terdapat 3 pilihan menu utama. Yang pertama ada materi, yang kedua ada kuis, dan yang ketiga ada video. Di sini peserta didik itu dapat memilih menu sesuai dengan kebutuhan mereka. Jika mereka ingin memahami materi terlebih dahulu, maka peserta didik bisa langsung mengklik papan yang bertuliskan materi yang ada di atas ini. Jika mereka ingin melihat penjelasan tambahan, mereka bisa memilih menu video pembelajaran yang ada di bawah ini. Sedangkan jika mereka ingin melatih pemahaman mereka, peserta didik bisa langsung mengklik papan yang bertuliskan kuis yang berada di tengah ini. Kita mulai dari menu materi terlebih dahulu dengan mengklik tombol materi. Dari situ nanti akan muncul pilihan materi, mulai dari pengertian, tata cara, syarat, hikmah, dan tujuannya. Ketika kita ingin mengetahui pengertian mengenai sholat jamak dan qashar, kita hanya perlu mengklik kotak yang bertuliskan pengertian. Ketika kita klik, maka akan membawa kita pada pengertian sholat jamak itu sendiri. Di sini tertulis bahwasannya sholat jamak adalah menggabungkan 2 sholat fardu dalam satu waktu ketika seseorang mengalami kondisi tertentu, seperti sedang berpergian jauh. Untuk melihat pengertian mengenai sholat qashar, kita hanya perlu mengklik tombol selanjutnya. Tombol tersebut berada pada pojok kanan atas yang bisa kita lihat di sini. Ketika kita klik, berarti kita telah berpindah pada halaman selanjutnya. Di sini akan muncul pengertian mengenai sholat qashar itu sendiri. Sholat qashar adalah meringkas sholat fardu yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat bagi orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Nah, ketika kita tiba-tiba ingin melihat kembali pengertian sholat jamak, di sini kita bisa mengklik tombol kembali yang ada di pojok kiri atas ini. Ketika kita klik, maka akan membawa kita kembali pada pengertian sebelumnya. Dan ketika kita ingin kembali pada menu pilihan materi, kita bisa mengklik tombol yang berada pada pojok kiri atas ini. Ketika kita klik, maka kita akan kembali pada menu pilihan materi. Sama halnya ketika kita ingin mengetahui mengenai tata cara sholat jamak dan qashar, maka kita hanya perlu mencari kotak yang bertuliskan tata cara, kemudian kita klik, maka di sana akan muncul beberapa pilihan mengenai tata cara sholat jamak dan qashar yang ingin kita ketahui. Misalnya kita ingin mengetahui tata cara sholat jamak takdim, maka kita hanya perlu mengklik kotak yang bertuliskan jamak takdim.
Ketika kita klik maka akan muncul pengertian jamak takdim beserta contohnya, serta muncul juga tata cara melaksanakan sholat jamak takdim. Sama halnya ketika kita mencoba mengklik kotak yang bertuliskan jamak takhir, maka akan muncul pengertian, contoh, dan juga tata caranya. Begitu juga ketika kita ingin mengetahui syarat sholat jamak dan qashar. Ketika kita klik maka akan muncul mengenai syarat sah sholat jamak dan juga syarat sah sholat qashar. Di bagian hikmah dan tujuan di sini akan dijelaskan mengenai mengapa ada sholat jamak dan qashar. Di sini sholat jamak dan qashar menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan tidak memberatkan hambanya. Ketika seseorang mengalami kesulitan seperti saat berpergian jauh, Allah memberikan kemudahan agar ibadah tetap bisa dilaksanakan. Di sini juga terdapat hikmah sholat jamak dan qashar. Dengan adanya sholat jamak dan qashar, kita dapat belajar bahwasanya Islam adalah agama yang memudahkan, bukan menyulitkan. Ibadah tetap harus dijaga dalam keadaan apapun. Kita diajarkan untuk bersyukur atas kemudahan yang Allah berikan. Kemudahan ibadah harus digunakan dengan tanggung jawab, bukan karena malas. Selanjutnya untuk menu video, ketika kita klik maka di sini sudah tersedia video mengenai sholat jamak dan qashar agar peserta didik lebih mudah memahaminya, terutama melalui gambar atau animasi bergerak. Kemudian untuk menu yang kuis, di sini ada permainan yang bernama Bom Quiz. Untuk memulainya kita hanya perlu mengklik start yang ada di sini. Nanti akan muncul pertanyaan dan kita perlu menjawab pertanyaan tersebut sebelum waktu ini habis. Ketika pertanyaan belum dijawab dan waktu sudah habis, maka bom yang ada di depan kita ini akan meledak. Dan kita harus mengulanginya kembali untuk bisa menyelesaikan kuis ini. Ketika kita berhasil menyelesaikan kuis tersebut, maka tampilannya akan seperti ini. Yang ada di sini tidak jadi meledak. Itu tadi cara pengaplikasian media pembelajaran digital interaktif Jamkos ini. Jadi melalui alur penggunaan yang sederhana dan mudah diikuti, media ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam memahami materi sholat jamak dan qashar secara lebih jelas dan bertahap. Demikian penjelasan mengenai media pembelajaran digital interaktif Jamkos yang saya kembangkan. Semoga media ini dapat menjadi salah satu alternatif pendukung pembelajaran pendidikan agama Islam, baik digunakan di kelas maupun secara mandiri oleh peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.